Halo guys. Halo semua, untuk pagi. Kita lagi ada di mana guys? Taman Mini Indonesia Indah. Hai guys, kita udah sampai di Provinsi Bengkulu. Halo semuanya, sekarang kita sudah bertemu dengan narasumbernya. Di sini bersama Ibu Tati dan Bapak Iksan. Di sini ada Ibu Tati dan Bapak Ihsan. Kali ini kita bakal menanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau. Kalau boleh tahu, Ibu sama Bapak di sini tuh jadi apa ya? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat adik-adik yang udah berkunjung ke Taman Mini khususnya Anjungan Bengkulu. Dengan segala hormat kami berterima kasih karena udah mengunjungi Anjungan Bengkulu. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Bengkulu, saya perkenalkan diri dulu. Saya Tati. Saya PNS-nya di Anjungan Bengkulu dan Pak Ihsan juga PNS-nya di Anjungan Bengkulu. Kami berdua di sini bertugas untuk memberikan info tentang seni budaya yang ada khususnya di Anjungan Bengkulu Taman Mini. Oke. Ibu kan tahu tentang semua Bengkulu. Kalau Ibu tuh asalnya dari mana? Nah, kebetulan saya aslinya Bengkulu. Kalau Pak Ihsan silakan, Pak. Saya asalnya dari Jakarta. Iya. Berarti orang-orang Bengkulu asli. Iya, Ya. kalau saya asli Bengkulu. Terus apa sih yang Bengkulu itu khasnya dengan apa aja sih, Bu? Apanya tadi? Khas Khasnya. dengan Bengkulu. Nah, kalau khasnya Bengkulu itu karena adik udah nyampe di sini ya, kita mengenal dulu tentang Bengkulu dengan khasnya yang pertama adalah rumah panggungnya. Ya kan? Rumah panggungnya ini kita khasnya ya rumah tradisionalnya berbentuk panggung. Kemudian yang kedua khasnya adalah dia mempunyai atap yang namanya bubungan 5. Nanti adik bisa lihat di rumah rakyat sana model atapnya. Jadi itu khasnya. Selain dia tradisionalnya panggung, kemudian juga khasnya adalah bubungan 5 atapnya. Nah, untuk khas-khas yang lain nanti kita bisa lebih mengenal tentang adanya kulineran ya Pak ya. Kulineran, terus ada tentang budaya dan seni budayanya macam-macam kalau di Bengkulu. Gitu. Ya kalau untuk di Anjungan sendiri saya tambahin dari Bu Tati. Ya. Jadi kekhasan di Anjungan sendiri adalah selain rumah tadi, rumah bubungan 5, ada bangunan tabot. Kalau tadi pas masuk gerbang itu yang warna merah kuning hijau, ornamennya seperti itu adalah bangunan tabot. Mungkin di daerah lain nggak ada. Itu adanya di Bengkulu. Jadi kalau datang ke Anjungan lihat itu, oh ini udah Bengkulu gitu, walaupun belum lihat tulisannya. Lah itu salah satu ciri khasnya. Terus ada juga ornamen replika bunga Rafflesia Arnoldi. Iya. Nah itu juga menjadi ciri khas karena di mana bunga itu ditemukannya di Bengkulu. Nah itu.
Ibu kan Bengkulu asli. Iya. Emang kalau dialek-dialek Bengkulu atau bahasa Bengkulu tuh gimana sih caranya gitu? Nah, kalau sebagian besar dialek Bengkulu itu lebih ke Melayu ya, Pak. Lebih ke Melayu. Jadi seperti bahasa kita kayak lebih ke Padang kayak gitu. Jadi A itu jadi O kayak gitu, lebih ke Melayu yang jelasnya. Kalau saya tambahin lagi. Iya. Jadi Bengkulu itu adalah suku-suku, awalnya adalah suku yang ada di wilayah Bengkulu sendiri. Ini kan ada suku Muko-Muko, Iya. terus ada suku Rijang, terus ada Berbagai suku banyak Serawai. macam Nah, suku. suku-suku ini memang udah ada di situ. Terus ada suku Melayu juga, suku Melayu Bengkulu. Ini suku-suku yang mendiami daerah Bengkulu. Jadi budaya Melayu tadi, bahasa Melayu tadi dipengaruhi oleh suku-suku yang ada gitu. Jadi bahasa Melayu yang biasa kalian dengar, bahasa Indonesia bukan, terus bahasa Malaysia bukan, atau Riau bukan. Ini bahasa Melayu kan itu kan Malaysia kan. Nah, itu dipengaruhi oleh bahasa Sarawak, Rejang, Melayu Bengkulu. Hasilnya menjadi bahasa Melayu yang mungkin buat kalian tuh terdengar aneh gitu. Misalnya kita mau habis kasih himbauan gitu. Misalnya kayak gini nih. Adek sana, kawan-kawan, mari kita kumpul bersama di sini. Siko gitu. Itu bahasa Melayu Bengkulu. Itu umum yang dipakai di Bengkulu. Kemari, siko. Ke atas, kate. Mano. Kemano? Kemana? Itu bahasa Melayu. Ya mungkin kalau seharian di sini nggak ada pengunjung Bengkulu, ya kalian ketemu kayak Bekati, ada teman-teman di sana. Ya kalian pasti ada dengar, sepintas kalau mereka berbicara pakai bahasa Bengkulu di sini. Nah itu. Coba dong Ibu sama Bapak sebutin yang bener-bener ciri khas Bengkulu kayak makanannya atau senjata, pokoknya bener-bener paling terkenal dari Bengkulu gitu. Ya Kak, silakan. Kayak senjata Kak. Kalau untuk senjata yang biasa dipakai oleh para datu ya, datu itu sesepuh adat atau biasa dipakai untuk pengantin laki biasa sebagai properti ya. Walaupun itu simbolnya adalah simbol dari keperkasaan prianya. Gitu. Ada rudus namanya. Ada rudus itu bentuknya seperti pisau dia, maka dipegang gini ya. Jadi kalau orang Jawa dia biasa keris di sini kan, nah orang Bengkulu tuh pakai rudus di sininya. Nah itu. Terus ada juga sewar tuh dia lebih panjang dia, seperti tongkat gitu. Yang jadi sarungnya tuh bisa buat tongkat gini, tapi ada sebilah pisau yang namanya sewar di dalamnya. Nah itu. Walaupun di yang lainnya ada keris, ada tombak gitu. Itu udah asimilasi dari perpaduan mungkin suku-suku di Indonesia gitu. Tapi yang menjadi khas Bengkulu itu adalah rudus sewar. Ibunya makanan Ya, boleh? mungkin kalau untuk makanan yang lebih khasnya itu adalah kue baitat untuk kulinerannya, kemudian kue perut punai yang snacknya, kemudian kalau untuk kue-kue yang lebih berat lagi kue koja, kemudian kalau untuk ikan-ikannya atau lauk pauknya itu kita ada makanan namanya pendap. Pendap itu ikan yang dibungkus dengan daun talas atau daun singkong, dibumbuin, nanti kita rebus selama 8 jam. Habis itu kita makannya bersama daun-daun itu, terus ikannya bersama tulang-tulangnya hancur gitu karena kelamaan direbus, jadi itu dipotong-potong untuk lauk. Kemudian berikutnya ada bagan ikan hiu, kemudian ada rendang lokan, kerang itu. Lokan itu direndang, itu khasnya dari Kabupaten Muko-Muko. Kalau pendap itu adalah dari selatan, Bengkulu Selatan. Itu bermacam-macam khasnya kulinerannya. Selain itu juga Bengkulu punya 10 kabupaten kota ya, Dek bisa lihat di sini, bisa difoto nanti. 9 kabupaten plus 1 kota madya. Jadi 9 plus 1 kota madya. Jadi 9 kabupaten plus 1 kota madya ya. Jadi bisa dilihat di sini nanti jenis-jenis. Ini adalah pameran bilik pengantin. Jadi ke 10 kabupaten kota Adik bisa lihat nanti modelnya. Terus dia sebenarnya beda-beda tipis ya Pak modelnya, tapi mereka memang aksesorisnya lebih mengarah ke
apa namanya tuh lebih ceria, lebih cerah gitu. Makanya banyak yang ornamennya merah. Merah emas. Terus baju adat Bengkulu itu khasnya adalah baju pengantin betabur namanya. Kenapa dibilang betabur? Karena dia bertaburan emas. Kalau zaman dulu memang benar-benar emas taburannya gitu. Nah, sekarang kan benang emasnya itu. Nah, itu dibilang baju bertabur emas. Oke. Ada lagi Ya, udah. Coba, yang kurang jelas? Terima kasih Bapak dan Ibu telah bersedia kami wawancara. Sekian dulu wawancara kami bersama Ibu Tati dan Bapak Pak Isan. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Dadah. Terima kasih Ibu Bapak.